Selamat pagi bagi seluruh peserta didik kami, terkhusus untuk kelas 8. Nah, hari ini kita masih berada pada pembelajaran bab 2 dengan judul proteksi data. Nah, sekedar mengingatkan untuk pembelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang jaringan nirkabel atau wireless, di mana jaringan nirkabel dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan jangkauannya, yaitu WPAN, Wireless Personal Area Network, WLAN, Wireless Local Area Network, WMAN, Wireless Metropolitan Area Network, dan yang terakhir WWAN, Wireless Wide Area Network. Dan minggu lalu juga kita sudah mempelajari tentang teknologi wireless, di mana teknologi wireless yang populer saat ini yaitu Bluetooth, Wi-Fi, dan WiMAX. Dan kita juga sudah mempelajari tentang perbandingan jaringan kabel dan nirkabel. Nah, kemudian kali ini kita mempelajari tentang proteksi data. Tindakan pencurian data sering terjadi pada aplikasi maupun jaringan, khususnya data berupa teks, di mana penyebab utama terjadinya pencurian data adalah belum adanya prosedur pengamanan yang tepat. Terdapat beberapa prosedur pengamanan untuk memproteksi data. Salah satunya adalah teknik yang sering digunakan untuk keamanan data, yaitu penyandian atau enskripsi data. Enskripsi berasal dari kata encryption yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos, yang berarti tersembunyi. Nah, enskripsi merupakan proses pengubahan informasi agar data tidak terbaca. Lalu bagaimana cara kerja enskripsi data tersebut? Nah, data yang masih mentah disebut plain text. Sebelum dienkripsi, data tersebut dienkripsi menggunakan algoritma enskripsi serta kunci enskripsi. Nah, algoritma enskripsi terdiri dari 2 jenis, yaitu simetris atau algoritma simetrik key dan asimetris atau algoritma asimetrik key. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, algoritma simetrik key. Algoritma ini menggunakan kunci enskripsi yang sama untuk melakukan enskripsi dan dekripsi data. Nah, ini dia bentuk gambar algoritma simetrik key. Beginilah gambar langkah-langkah memproteksi data menggunakan algoritma simetrik key. Oke. Contoh kasus. Sani dan Siri keduanya memiliki kunci
untuk membuka sebuah kotak. Dalam skenario ini, kunci yang mereka miliki melakukan hal yang sama. Keduanya dapat menambah atau membuang sesuatu dari kotak. Jadi, Sunny dapat menginskripsi pesan serta mendekripsi dengan kuncinya. Siri juga dapat melakukan hal yang sama dengan miliknya. Kemudian yang kedua, algoritma asimetrik key. Algoritma ini menggunakan kunci enkripsi berbeda untuk enkripsi dan dekripsi data. Biasanya ini disebut sebagai public key cryptography. Nah, ini gambarnya. Bisa diamati gambarnya. Algoritma asimetrik key memiliki satu kunci, sementara algoritma asimetrik key memiliki dua kunci. Perbedaannya di situ ya. Contoh, Sunny dan Siri memiliki kunci untuk membuka sebuah kotak. Sunny memiliki public key dan Siri memiliki private key yang cocok. Sunny bisa menggunakan kuncinya untuk membuka kotak dan meletakkan segala sesuatu ke dalamnya. Tetapi Sunny tidak bisa melihat barang-barang yang sudah ada di sana dan tidak bisa mengambil apa-apa. Di samping itu, Siri bisa membuka kotak dan melihat semua barang-barang di dalamnya ataupun membuangnya. Namun, Siri tidak bisa menambahkan sesuatu ke kotak tanpa memiliki kunci publik tambahan. Jadi, Sunny dapat menginskripsi plain text dengan public key dan mengirimkannya kepada Siri. Tetapi hanya Siri yang bisa mendeskripsi ciphertext kembali ke plain text, sedangkan private key digunakan untuk mendeskripsi kembali plain text. Nah, dari kedua contoh kasus tadi kelihatan jelas perbedaan antara algoritma symmetric key dengan algoritma asymmetric key. Nah, kemudian yang kedua, cara melakukan enskripsi data. Nah, berikut tahapan-tahapan dalam melakukan enskripsi file. Yang pertama, tentukan file yang akan kamu enskripsi. Ini sudah saya tentukan. Kemudian klik kanan lalu pilih properties. Kemudian pilih general. Kemudian klik advance. Lalu centang tanda encrypt content to secure data. Encrypt content to secure data. Kita berikan tanda centangnya ini. Kemudian klik OK. Selanjutnya klik apply. Apabila muncul peringatan seperti yang tampil pada monitor, pilih salah satu dari pilihan enskripsi. Ini sudah saya pilih. Pilih salah satu. Saya pilih yang di bawah aja. Kemudian pilih
OK. Kemudian kita lihat prosesnya. Oke, kemudian klik OK kembali. Oke, ini dia. Oke. Nah, ini file sudah Nah, ini folder sudah dienkripsi. Artinya folder ini tidak bisa diambil oleh orang. Artinya folder ini tidak bisa diambil oleh orang melalui jaringan internet, tidak bisa diambil. Oke. Lalu kemudian cara membuka enskripsi, klik kanan properties. Saya ulangi, klik kanan file yang dienkripsi, lalu pilih properties, lalu general, lalu advanced. Nah, bedanya di sini. Oke, kita hilangkan centang pada bacaan encrypt content to secure data. Kemudian OK, kemudian apply, kemudian OK, kemudian OK. Nah, sampai di sini aja materi kita. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.